Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. अरफा वाला नाम तेरा कुन फयकुन है काम तेरा. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awsalal muqbilina ilaihi bifadlihi ilal maratibil aliyah wa ballaghahum bi barakati nabihi kulla umniyah wa sallallahu wa sallama ala al-'abdis salihil qaim bima istata'a min haqqir rububiyyah wa ali wa sahbihi khairil bariyah amma ba'du. Fa aqulu fi qoulihi ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Astagfirullah. Mengeluarkan yang ulun muliakan para habaib, para syaraib, zuriyah min Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita selama bubuhan para habaib ada, insya Allah pasti kita selalu dalam keberkahan, dapat berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar bagaimanapun penyambung lidah ya, penyambung keberkahan melalui ahlil bait, dimanapun berada kita muliakan mereka. Dan biar bagaimanapun di situ mengalir darahnya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memuliakan mereka, hakikatnya kita berniat memuliakan junjungan Alaihi Wasallam. Kemudian para ulama, pewaris para Rasul, bil khusus sahibul majlis Ananda Kiai Haji Ahmad Zaini, dan juga guru Mardani ya, Abah Sidin. Ini guru Zaini ulun kiau anak ndak, memang umurnya jauh dari kita, tapi anak sekaligus paguruan ya, paguruan. Nah, jadi hadir pada hari ini pun ulun bukan menggantikan Sidin, ban seret, tidak ada akar, tidak ada rotan, akar pun jadi. Nah itu, jadi alhamdulillah. Ini Mama Zaini ini dulu Ibu Mastika. Ibu Mastika ini di PGA sama-sama ulun di tahun 84. Inya kelas 2, Ibu Mastika, ulun kelas 1. Bakawal sama-sama cerdas cermat. Dan kalau dengan Ibu Mastika pasti menang terus. Dan memang Mama Guru Zaini ini pintar, Abah Sidin juga pintar. Nah pas Guru Zaini mewarisi ada keberkahan. Nah, juga abahnya kan karena mengusahakan anak itu, karena berkah abah juga. Abah mendekat dengan para ulama, doa-doa para ulama, keberkahan disitulah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru Zaini umur anum tapi ilmu tuha. Nah itu banyak daripada ilmu-ilmu yang kita dapatkan ketika Guru Zaini datang bertandang ke wadah guru atau melalui HP kita mendengar aja. Nah ini Guru Zaini, Ibu Mastika itu memang, dan mamanya ini kada bisa pacaran baik, kawal dekat dengan kita, tapi kita kada bisa memang kada pernah berpacaran seumuran dengan siapapun. Kita mulai SD, SMP, PGA, kemudian turun lagi ke sanawiyah, ke aliyah 2 kali itu kada pernah berpacaran. Kita tahane karena menuntut ilmu. Tapi perlu diketahui, karena saya menahan begitu lama, akhirnya bubuhannya kawin berataan. Bujur kita kada berpacaran, sekali kawin, sekali nikah, bini langsung
4. Itulah kelebihan. Astagfirullahaladzim. 4 langsung. Bujur kan pacaran bini 4. Jadi untung banget. Jadi Guru Zaini bakesa Ibu Mastika memang orang baik, orang baik. Ulun bakawal waktu sama-sama di cerdas cermat. Di cerdas cermat amun 4 pasti menang. Amun 4 pasti menang. Insya Allah menang waktu itu menang. Nah, dengan Ibu Mastika pernah sekali, ini bakesa sedikit, pernah sekali nomor 2 waktu itu karena ada sifat sombong. Begitu gampang aja bersandar ulun kayak ini. Nah, bersandar nomor 2 imbah tuh hati-hati benar. Nomor 1 tarus ya. Nomor 1 tarus Ibu Mastika. Tapi kan ada pacaran lah. Ada. Kalau bisa pacaran kada. Tapi imbah langsung 4 langsung. Udah gampangan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Materi malam ini ulun kada tahu apa yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya khususnya bagi diri ulun sendiri. Begini, Nabi kita kan bepadah, siapa yang mengamalkan ilmu yang inya pelajari, maka inya akan diberi ilmu yang inya kada belajar. Kayak itu kalau tah ngarannya ilmu laduni. Ujar abah guru sekumpul, belajar itu syariat. Belajar syariat. Syariat tuh belajar. Thariqat mengamalkan. Syariat menuntut ilmu. Thariqat mengamalkan. Hakikat itu hadiah. Jadi kalau orang hendak dapat hakikat, syariat kada jauh bertarekat. Syariat ini kan ilmu. Imbah ilmu tarekat ma'amalakan, hanya diberi hadiah hakikat, zauq, rindu, dibukakan Allah Ta'ala ilmu kita. Jadi menuntut ilmu, nang kayak apa cara menuntut ilmu tadi? Tentu persyaratannya banyak, jangan maksiat kita. Al-Imam Syafi'i rahimahullah Ta'ala ya tabahur fil ulum, dalam ilmu beliau melaut apa? Beliau saking alimnya, saking dibukakan Allah Ta'ala dadanya. Nah itu juga Imam Syafi'i keturunannya abah mamanya orang luar biasa. Jadi dari abah mama itu berperan penting untuk kemaslahatan anaknya. Kita orang tua hendak mengirim anak ke pondok, apa niat pertama kita? Jangan diniatakan supaya jadi ustadz. Jadi ustadz, penceramah, diberi amplop, ciumi orang tangan, di pasar nyaman, rancak dihormati orang. Jangan niat kayak itu. Sengajaku mengirim anak ke pondok, mudah-mudahan ia jadi alim yang mengamalkan ilmunya. Kayak itu. Jangan, mudah-mudahan jadi ustadz. Kalau jadi ustadz, jadi penceramah, kadusa dikirim ke pondok, membuang-buang waktu dan membuang duit. Kalau hendak jadi penceramah, cukup pian datangkan ke wadah ulun ya, 10 hari ulun melajari jadi penceramah top tuh dilajari. Tapi untuk jadi orang alim tulus zaman, diantaranya untuk menuntut ilmu itu panjang waktunya. Berapa panjang waktu menuntut ilmu itu? 10 tahun. Sebagaimana kita contohkan, orang hendak jadi dokter itu 7 tahun, 4 tahun namun kada salah teorinya, pokoknya 7 tahun plus prakteknya. Imbah tuntung 7 tahun kada kawal lagi itu masih dokter pendamping. Nah, hendak jadi spesialis tambah 3 tahun atau 10 tahun kalau tuh jadi dokter, apalagi ilmu agama. Jadi kalau jadi orang alim itu 10 tahun minimal, 10 tahun panjang. Nah setelah menuntut, orang yang menuntut ilmu amalannya, wiridannya memang ada wiridan tersendiri. Misalnya Ratibul Haddad, Wirdul Latif dan lain-lain wiridan yang diberikan guru. Tapi wiridan utamanya adalah murajaah, mutalaah, mempelajari kitab. Man talabal ula sahiral layali. Siapa yang hendak menuntut keluhuran, hendak dapat bagus, tempat yang baik,
di sisi Allah utamanya, maka banyaki membaca, banyaki kurang guring malam. Kurang guring malam itu mutalaah, sembahyang malam secukupnya kan itu. Yang penting mutalaahnya. Belajar tuh bujur-bujur. Nah, di samping belajar tadi, tempat untuk menerima ilmu itu harus bersih. Harus bersih. Kada tapi maksiat. Bahkan orang menuntut ilmu itu dituntut untuk bersifat muru'ah, bersifat sesuai dengan kondisinya sebagai penuntut ilmu. Dijaga benar tuh harkat dan martabat sebagai penuntut ilmu. Amun orang menuntut ilmu haur-haur tiap hari ke pasar, kapan mutolaahnya? Baka kawalan, sepedaan aja terus. Ketika kita masih di pondok, itu nur bercahaya kekanakan itu. Jangan sampai nur itu ketika kita pulang hilang karena nur tadi. Mau udah HP di rumah, seharian HP aja kada lagi mutolaah. Tetap aja, tapi libur kan tentunya tak kurang daripada di pondok kita belajar. Ditunjukkan naik walaupun kada ikhlas dulu, tunjukkan bahwa ini ulun nih berhasil di pondok, lihat akan mama senang, mama abah, apa kada membuka ridhonya Allah kepada kita. Nah, kita jangan maksiat. Orang menuntut ilmu kada boleh maksiat, khususnya orang menuntut ilmu. Walaupun umat Nabi Muhammad secara keseluruhan itu kada boleh maksiat, khususnya penuntut ilmu. Karena sesuai Imam Syafi'i pernah mengadu kepada guru beliau, syakautu ila waqi su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullahi la yuhdal li'asi. Aku mengadu kepada guruku Waqi tentang buruknya hafalanku. Mahafal Sidin cepat aja menghafal, cuma kada secepat biasanya. Padahal Sidin ini memelihara benar daripada maksiat. Mungkin apakah Sidin waktu itu? Maksiat itu perlu diketahui. Maksiat ada dua, maksiat lahir, maksiat batin. Maksiat lahir berzina, membunuh, mengganggu orang, memfitnah orang. Itu maksiat batin, merasa hebat, merasa harap, ada ujubnya, pahirian. Misalnya itu semua kalau ada yang itu, nah para penuntut ilmu itu harus bersih. Makanya orang menuntut ilmu itu dilajari ilmu tasawuf supaya sikapnya bagus, supaya nyaman dapat ilmu tadi. Lalu Sidin ma'adu kepada guru Sidin Waqi tentang buruknya hafalanku, fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu guruku itu memberi petunjuk, melajari aku supaya meninggalkan yang ngarannya maksiat. Kalau orang sudah bisa meninggalkan maksiat, terang benderang hatinya, nyaman, bersih batinnya itu, nyaman hatinya, nyaman tempat ilmu itu nyaman masuk. Lalu disiapkan juga, sudah bersih batin tadi, disiapkan supaya bujur-bujur ilmu itu manfaat. Lalu khususnya bagi penuntut ilmu, terutama malam-malam Jumat, itu dibanyaki baca sholawat. Nah, ini kan salah satunya nih, membaca sholawat. Banyakin baca sholawat, karena baca sholawat itu membukakan jaringan otak, membukakan ilmu. Orang membaca sholawat supaya dengan inya membaca sholawat, dosa, mau ada dosa terhapusakan berkat sholawat. Ilmu dibukakan, karena sumber ilmu itu satu aja sumber ilmu, ya, Nabi kita setelah diunjuki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahbah bin Munabbah menyatakan, aku sudah buka 71 kitab. Di 71 kitab itu, mulai dunia diciptakan sampai berakhirnya dunia, itu ilmu akal diberikan kepada seluruh manusia, ya, dibandingkan dengan Nabi kita, ya. Ilmu yang diberikan kepada seluruh manusia dibandingkan dengan Nabi kita
seperti sebiji pasir itu bagi-bagi seluruh manusia. Nabi kita sisanya pasir yang semuanya itu. Saking hebatnya Nabi kita itu. Dan itu Allah Ta'ala menghendaki. Nah, lalu kita membaca salawat kepada mambaul ulum, sumber ilmu. Nyaman kita menuntut ilmu. Maksiat dikurangi. Astagfirullah. Bukan dikurangi, maksiat kita ampihi. Karena maksiat itu adalah setiap kita melakukan maksiat, itulah yang menutup pintu-pintu rezeki. Pintu rezeki bukan hanya duit, pintu rezeki diantaranya adalah ilmu. Kalau hendak lapang dada kita, maksiat jangan. Apalagi kayak kakanakan ini, belum balik aja belum, bermimpi aja belum lagi. Ikam sudah bermimpi lah ketemu siapa dia, saudara. Nah, belum berdosa kalau lalu inya kada maksiat. Hati-hati sekarang di pondok di mana-mana LGBT. Kenapa itu? Orang kan tahu juga di pondok bagus. Pondok bagus, jangan sampai kita jarak. Cuma dijaga anak kita, kadang-kadang kita didik di rumah baik kekanakannya. Mama abahnya baatur bapandir yang bagus sehingga tidak ada keluar dari mulut anak itu karena ia mendengar masukan daripada abah mamanya yang baik aja, maka pandirannya bagus. Kenapa? Imbah satu sore pulang dari sekolah melenceng pandiran anak ini, minta maaf lah ulun, anjing bangsat apa segala. Sekalinya dapat kawalannya di sekolahan. Bisa juga dapat di sekolahan. Bisa juga bergalur dengan. Nah, ini yang kita kuat akan. Nah, alhamdulillah kekanakan ini adanya di pondok pesantren. Di pondok-pondok pesantren itu kan dijaga, auratnya dijaga, aurat dipelihara semuaan, dosa-dosa gawian yang kada kekaruan dijauhi, bahkan yang kada sesuai dengan kondisi kita sebagai penuntut ilmu, walaupun itu boleh, tapi kita sebagai penuntut ilmu jangan kita lakukan dulu. Amun dosa sudahnya itu menghalangi ilmu itu masuk. Kalaupun dapat ilmu juga, ilmunya kada manfaat. Nah, itu yang kita jaga. Orang tua jo di rumah, setelah niatnya bujur, aku menyekolahkan anakku di pondok, mau nyekolahkan dimanapun, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi dirinya khususnya dan untuk orang banyak, untuk umatnya Rasulullah, dalam rangka menyenangkan hati Rasulullah. Aku menyekolahkan anak, kemudian hanya dikirimilah duit anak kita, ya kalau tuh dikirimi duit dengan apa? Duitnya harus disortir, yang bujur-bujur halal dikirim ke anak di pondok. Setelah yang halal dikirim ke pondok, hanya doanya, nah ya Allah, siang malam berdoa disertakan anaknya, mudahan anakku selamat jadi orang saleh. Nah, kalau anak itu ternyata masih jalannya bengkok, nasangi ogi toto nami ananae lo kedosala. Dengari Bugis tuh, ini bahasa Bugis yang paseh loh. Kalau sudah didoakan anak itu, diberikan rezeki yang halal, didoakan, kemudian anaknya masih jalan salah, memang takdirnya anak itu sudah nasibnya jadi nangka itu. Artinya hampir kadada kekanakan yang melenceng. Kita lihat Habib Hasan Baharun, nangka apa mendidik anak beliau jadi semua. Guru Mardani jadi karena doa orang tuanya, rezeki yang dikirim halal. Doanya kada lepas untuk anaknya. Itu menjadikan anak kita jadi ulama, bukan penceramah. Kalau jadi penceramah itu 10 hari nyaman, 10 hari. Orang yang ada, kalau yang di pinggir jalan tuh sumbangan, terima kasih, alhamdulillah, mudah-mudahan Allahumma sholli ala Muhammad, jadi kan hanya baca, itu diberi ayat 2-3 aja langsung hebat lagi daripada orang anak. Nah, makanya kita mendidik anak kita menjadi ulama amilin, ulama yang mengamalkan ilmunya. Nah, jadi kita beribadah
menuntut ilmu berdasarkan ilmu. Jangan masuk kepada majelis-majelis taklim minta maaf, ada majelis-majelis yang malam apa segala yang kada tentu, yang kada standar. Pian hendak masuk, hendak berobat aja ke dokter spesialis atau dokter, pokoknya dokter yang memang belajar di situ. Pian hendak membangun jembatan, membangun gedung yang ganal, ya, itu harus orang yang bujur-bujur ahli di bidang konstruksi. Nah, kayak itu juga di masalah agama. Ini kada belajar dengan orang yang kada tahu asal muasalnya, membaca Quran kada bisa gurunya. Ayo bayangkan, imbah anu itu pang pada sampai mana? Sampai neraka banaremun bepada sampai jar, lalu kada sembahyang lagi, kada berpuasaan lagi, sampai karena yang menggawi ini yang gerak dan diam Allah Ta'ala juga kada lain. Ayo tapi kelihatannya gerak dan diam itu kada di situ, yang itu aja. Ketika hendak sembahyang itu dipakai ilmu gerak dan diam dari Allah Ta'ala, hendak puasa gerak dan diam daripada Allah Ta'ala. Ketika kada berduit, kenapa pusang? Maka gerak dan diam dari Allah Ta'ala. Kaisa Tuhan terus tapi membunguli orang. Kaisa Allah Ta'ala terus imbah kada berduit pusing. Makanya menuntut ilmu kepada orang yang pas kita cari. Guru Ahmad Zaini kan alim, Guru Mardani alim. Kita cari siapapun pian dimanapun, cari aja guru itu. Cari juga guru yang jangan juga tapi penyarikan benar, karena pian umpat juga penyarikan. Kayak ulun penyarikan kada juga lah, ulun mah ingat akan aja. Tapi jangan dipancing-pancing lah, ulun bisa mahamuk tuh kalau pian pancing ada Wahabi. Nah sudah, nah ini nauzubillah kita belok, jangan sampai tersambat Wahabi malam ini. Ini kita menuntut ilmu bujur-bujur. Jadi menuntut ilmu jangan kada. Nah lalu pian yang hadir di majelis yang kayak ini, nah hendak mengajar lah, silahkan mengajar sesuai dengan. Cuma untuk berfatwa, berfatwa ilmu mana kawa? Kayak apa? Berfatwa ilmu, belajar nahunya kada, belajar fikihnya kada, belajar tasawufnya kada, yang tafsir kada, sejarah kada, usul fikihnya kada, usul hadisnya kada, belajar hadisnya kada, belajar sejarah kada. Kawalah kita belajar itu semua. Kada kalau itu anak kita yang dikirim nangka ini, nah ini yang kena bisa berfatwa. Itu pun kita kada kawa berfatwa kalau persyaratan sebagai mufti kada terpenuhi. Ada kawa harus tahu nasah mansukh, harus tahu yang mana ayat mutasyabihat, ayat yang muhkamat, belajar metodologi bagaimana menggali di Al-Quran dan hadis. Minimal Quran harus bisa membaca Quran. Amun guru kada bisa membaca Quran, kayak apa? Quran harus bisa. Nah ini, penting ilmu. Kada kawa ini persyaratannya, kayak apa? Nah, maka kita hendaklah ketika kita hendak beramal, maka imamnya tadi ilmu. Belajar kita, imbah belajar ma'amalakan. Maka persyaratan orang hendak menjadi orang beramal tadi, tarekoh tadi nih, beramal ngarannya takwa. Kalau tuh menjunjung perintah Allah, modalnya apa? Ilmu di mana didapat? Di pondok pesantren, di majelis seperti ini, di majelis-majelis yang ada di masjid-masjid, itu kita belajar. Jangan sampai kita bungul di agama. Alhamdulillah Guru Zaini termasuk majelisnya ganal. Alhamdulillah banyak orang datang karena penjelasan Sidin sesuai. Sesuai. Kalaupun ada penjelasan Sidin yang kemudian karena Sidin membaca, jangan langsung kita menyalahkan. Batakun dulu bujur-bujur kemana arahnya. Karena kalau para ulama itu bepandir, kalau kami bepandir, yang kami pandirakan Guru Zaini, Guru Udin bertigaan, ulun kesahkan non pian berataan, iya pian bisa bukahan kada mau lagi belajar naon kami. Ya Allah.
ada yang dibuka. Nah, ini kan yang kau kita konsumsi aja, yang kau kita amalkan. Jadi kita ke majelis ta'lim ini bukan hanya ibarat orang martapura mengempet, menambahi ilmu, gasan dikesahkan lagi, kada. Ulun juga datang di sini, mudah-mudahan kau amalkan yang kita sampaikan ini tadi, menuntut ilmu. Makanya kekanakan nangkainnya, ya Allah, untung benar ikam, untung mana apalagi menjaga ikam muliakan abah mama ikam muliakan guru-guru ikam muliakan wali-wali bahari, mulai nabinya Rasulullah utamanya kita muliakan, para sahabat. Jangan mengumpati bubuan Wahabi, muliakan beratan itu. Ikam kada sing dosaan, insya Allah kada lawas mimpi Nabi. Kalau pangpian ada guru bapada, barang siapa membaca ini kada sampai kada sawat seminggu dia akan bermimpi Nabi. Kenapa jar aku mengamalkan belum kawa bermimpi Nabi? Ay kada kawa juga kita kan nasa mau situ sini. Artinya sekalipun kita kada bermimpi Nabi, otomatis kita membaca amalan untuk bertemu dengan Nabi itu, hati kita sudah ada keinginan untuk bertemu dengan Nabi. Kemudian mungkin kita mengamalkan sholawat supaya bermimpi Nabi, bermimpi hantu jarlah, padahal kita sholawat. Nah itu jangan bepada, itu negatif lah, itu positif. Artinya bermimpi hantu, oh hantu yang ada dalam diriku ini berkat membaca amalan untuk bermimpi Nabi, keluaran dulu hantunya. Nabi maulah masuk, Nabi maulah menemui orang yang masih ada hantunya. Mimpi hantu ya, akhirnya berkurang. Bermimpi lagi, bermimpi wanita cantik, bebinian pancantik. Oh berarti dikeluarkan Allah Ta'ala lagi sifat-sifat kita yang hendak melanji aja terus. Dikeluarkan sifat-sifat yang kada baik dari diri kita, habis dikeluarkan itu. Hanyar mulai sudah bermimpi ketemu Guru Zaini, Guru Ahmad Zaini, mulai sudah bermimpi ketemu Abah Guru Sekumpul. Siapa itu jar? Rasulullah sekalinya muha Abah Guru Sekumpul. Mulai sudah hatinya mulai bersih. Ayo kayak apa? Banyak langsung hendak parak dengan Nabi. Dihilangkan dulu dosa kita sing banyakan. Sembahyang berapa tahun ditinggalkan? Sembahyang berapa tahun ditinggalkan? Dengan mama abah beres kah sudah pandiran? Masih meningkatkah, lebih tinggi suara kita kah daripada siden? Atau hati kita bujur pang suara enggih pun tapi hati masih merasa hebat daripada orang tua? Mencium tangan seikhlasnya aja, buju-buju ikhlas cium tangan orang tua, berkah siden. Sudah karena kayak itu hati kita adakah sudah masih nyaman melihati orang? Sifat hiri ngalih loh, sifat hiri itu Nabi kita aja dipesankan oleh Allah Ta'ala supaya berlindung daripada iri ini. Wa min syarri hasidin idza hasad. Bagaimana supaya hiri itu hilang? Lalu kita diajarkan oleh Nabi kita. Lalu bagaimana supaya kita jangan ada hiri dengan orang? Lalu hati kita itu damai, syukur, senang benar melihat orang nih sukses. Misalnya biasanya hiri itu menghinggapi orang yang satu profesi, murid sama murid, tukang gendang sama tukang gendang. Kalau ikam sesama ikam nih aman. Tapi tukang gendang yang ada wadah guru udin bisa berhirian tuh. Amun kada dapat petunjuk dari Allah Ta'ala. Bujur kalau ulun dengan Guru Zaini bisa hiri ulun dengan Guru Zaini. Kenapa? Ini kan jauh kekanakan ini, tapi nya alim. Kenapa aku kada dituhakan? Kalau anak berhebat-hebatan hebat aku, kalau biniku banyak, bininya satu aja. Kalau kada dapat petunjuk daripada Allah Ta'ala, nah lalu kita disenangkan hati kita melihat orang sukses. Karena iri itu akan datang ketika kita melihat orang lebih daripada kita. Biasanya duitnya lebih banyak, sukses, hati kita kada nyaman, dan kita menghendaki orang itu rugi dan hartanya itu kalau bisa kita yang sugih, inya yang sengsara. Sifat iri nangka inilah yang bisa membahayakan amal kita. Lalu hendak mimpi Nabi, nyahakun pang kawa mimpi Nabi kayak itu. Nah, sifat-sifat yang kada baik, pahirian kita hilangkan.
Nah lalu setelah inya dapat kayak itu, lalu inya mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasulullah, doa Allahumma ma asbahabi min ni'matin au ahadin min khalqika faminka wahdahu la syarikalak falakal hamdu walaka syukru. Ya Allah, manakala ulun dapati ya nikmat, apapun nikmat yang ulun dapatkan, ya apapun nikmat yang ulun dapatkan ini ya Allah, atau orang lain yang dapat nikmat itu dari pian jua, maulah kita behiri pian jua maaturakan, maka kami ya Allah itu ulun dapat nikmat dari pian jua yang itu sugihinya atau lebih alimnya daripada ulun, lebih disayangi orang, itu ampun pian jua bapa ulun hiri, bersyukur lagi ulun kada uyuh ada guru yang lebih dikerumuni orang, alhamdulillah dapat bantuan aku, kada uyuh memadahi orang, ada yang lebih pintar menjelaskan, nangka itu jangan justru dihiri. Maka ulun bersyukur ya Allah lawan pian, karena pian tidak ada Tuhan, tidak ada syarikat bagi pian. Ulun berterima kasih benar lawan pian mendatangkan orang sugih itu, nah nikmat yang pian bari. Nah itu kalau orangnya sugih, karena hati kita bersih. Kalau orang yang kita anu itu terpuruk kada baik, jadi terpuruk atau terjatuh, tercebur ke liang kemaksiatan, kita berdoa ya Allah ampuni inya ya Allah, maampuninya jangan alang-alang dosanya yang kada ulun lihat juga, ampuni seluruh dosanya, kasihaninya, itunya sedih tuh, sakit tuhnya terus, tolong ampuni ya Allah, kada bakalan kita dihinggapi sifat hiri tersebut. Sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik, itu Nabi duduk-duduk, ada sahabat dari Ansor berjalan mententeng sandal, di sebelah tangan kirinya membawa sandal, berjanggut orangnya bersih, bakas baudu, bukan janggut marigat itu pang kada, janggut kesana kemari itu bersihi janggut, ditatak amun panjang, anu dibersihkan, dirapiakan, bersih. Nabi bepadah, ini ahli surga, ujar Nabi. Hari pertama tuh, isuk datang lagi Ansor itu, disambat Nabi lagi, ini ahli surga. Sahabat heran imbah hari ketiga, nangka itu pulang datang lagi, inya ada lagi, ketahuinya disambat Nabi itu, inya ahli surga ini. Akhirnya Abdullah bin Umar, Ibnu Umar penasaran, diumpati sidin pas bulik orang Ansor tadi. Sampai di rumahnya Ibnu Umar umpat bemalam, ulun umpat bemalam lah di rumah pian. Oke jadinya umpat bemalam, guring di rumahnya. Di tengah malam Ibnu Umar melihati orang nih guring aja, paling-paling bergerak terbangun mimpi hanyarinya beristighfar, guring pulang, subuh sembahyang sampai 3 hari di situ. Anu ujar Ibnu Umar, apa keistimewaan pian? Pian ini dipadahkan Nabi ahli surga, ulun lihat biasa-biasa aja. Jadi ujar sidin, ma huwa illa ma ra'aita, ma huwa illa ma ra'aita. Ujar yang orang tuh, itu tuh pang yang pian lihat tuh, yang ulun guring, tapi yang wajib-wajib ulun gawe. Jadi kadadai lah ujar Ibnu Umar, ya ma huwa illa ma ra'aita, yang pian lihat tuh pang. Kalau kayak itu boleh kayak ulun sudah aja kadadai anu dapat anu nih bocoran rahasia, kenapa pian disambat Nabi. Nah ujar sidin, ma huwa illa ra'aita illa, ujar sidin, illa ma ra'aitu ghayra anni la ajidu fi nafsi li ahadin minal muslimina ghasyan wala ahsudu ahadan ala khairi a'tahullahu iyyahu. Selain yang pian lihat ini, ujar yang orang Ansor ini, selain pian lihat ini ada juapang, ujar sidin, aku di dalam hatiku itu kadada sama sekali hendak niat membunguli orang, itu satu. Itu yang penting, yang aku nih
yang pian lihat itu ya seharian itu keseharian ulun sembahyang kayak orang bangun tengah malam, cuma di hati ulun kadada berniat hendak membunguli orang Islam, orang Muslim kadada, dan ulun di hati ulun kadada juga hendak mahiri apa yang diberikan Allah kepada orang lain, yaitu kekayaan. Kada ulun kadada yang itu. Jadi ulun kada hendak membunguli orang, kadada niat membunguli orang, kadada sama sekali di hati ulun, dan kadada hiri, kada nyaman melihat kesuksesan orang. Nah makanya kalau ada niat membunguli orang itu terpuruk tuh kita. Apalagi sudah melakukan tukang jual durian, ya kalau tahu durian tuh mantah, jualnya aja tuh membunguli orang tuh kada boleh. Di sebelah sini buruk, di anunya sebelah yang baik, bunguli orang juga, buka bujur-bujur nih kalau kada bagus, anu aja kita buka bu lah, nah dilihat bujur-bujur, ini disembunyikannya, bunguli orang duitnya itu haram, kada berberkah, baakat pang, tukarlah, jual lah, tetap aja juga, ya kalau tuh duriannya maka ya singlar wajar durian wah ini berapa 200.000 yang gana-gana kayak kepala tuh kalau 200.000. Durian apa itu? Durian musang king musang, durian buaya. Ada kalau durian buaya di Biih Martapura itu wajar, kalonya bagus saja biar larang. Jangan juali orang yang mantah itu. Itu durian larang memang di sini. Di mana ini? Di Air Putih di situ, di Pinang kah situ, di Pinang, Kampung Pinang. Nah di situ durian murah benar di situ. Duriannya bagus lagi. 10.000 sebiji yang tapi ujar ampunnya aku naik ke atas pohon ikam yang 10.000 tuh bersambut tangan ke bawah langsung kamambil 10.000, amun lepas kada jadi 10.000, amun betanduk gratis. Astagfirullahaladzim. Nah jadi kita menjaga sifat hiri tadi, lalu kita tadi menuntut ilmu, setelah menuntut ilmu ma'amalakan. Nah menuntut ilmu sudah bujur, terus ma'amalakan masih ada bahayanya kalau kada dilengkapi ilmu tadi, ilmu ikhlas beramal, bisa melayang lagi amalan tadi. Lalu ikhlas ma'amalakan tadi nih, ikhlas itu hati-hati dibunguli setan. Ikam mun kada amun ria beramalan lah kada ikhlas, ikam percuma aja lalu meninggalkan amal itu. Jangan gawi aja dulu seria-rianya, tapi kan disuruh ria pang biar kayak apa orang permulaan jadi imam gini, orang biasa jadi imam Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim, inya masih hendak minta tangguh, itu ngaran permulaan. Ayo karena lawas-lawas hilang seorang kalau menunggu ikhlas langsung bila beramalnya. Nah lalu disuruh kita ikhlas beramal. Setelah ikhlas beramal tadi aman. Kalau sudah tuh amal kita masih ada bahayanya. Bahayanya apa? Bahayanya ya tadi sifat hiri tadi. Karena hiri ini iyyakum wal hasada, ikam takuti, ujar Nabi, hasad itu fa innal hasada yaqulu hasanati kama taqulun narul hataba. Jauhi, takuti yang ngarannya pahirian itu, karena sifat hiri itu bisa menghilangkan amal ibadah kita sebagaimana api membakar kayu. Ujar Abah Guru Sakumpul, sifat hiri ini ikam jangan merasa bisa lepas, minta aja tolong terus lawan Allah Ta'ala. Walaupun aman-aman aja kita minta tolong, ya Allah tolongi ulun, lindungi ulun daripada sifat hiri ini. Jangan sampai kita merasa lepas, merasa aman. Lalu kita menjaga tadi dari sifat hiri tadi. Kalau ada sifat hiri, amal kita yang bagus tadi habis. Apalagi jar yang bisa meruntuhkan amal. Nih muntung katujuh menyembati orang. Itu biasanya bebinian yang ada di Kanada sana nah. Sian Kanada mana sudah kalah main bola. Di Kanada sana bebinian yang di sana menyembati orang tuh dosa ganal. Itu beramalan bujur sudah, menuntut ilmu bujur, beramalannya ikhlas, tapi ketujuh menyembati orang, batinnya bagus, ketujuh menyembati orang, habis amal ibadahnya yang dilaksanakan. Nah ini
Dua sifat itu kita jauhi di antara sifat-sifat tercela yang lain. Karena dari sifat pahirian tadi akan menyebar sifat-sifat yang lain. Nang kayak penyakit napa itu diabetes bisa merambah ke mana-mana kah, tekanan bisa ke ginjal. Demikian juga sifat-sifat yang kada baik itu kalau kada dibersihkan. Bagaimana caranya? Belajar. Bagaimana juga ujar Abah Guru sekumpul yang bagus ilmu itu cepat didapatkan, ilmu batin, ilmu tasawuf, ilmu akhlak itu yang cepat benar ketika kita bergaul dengan orang-orang soleh, orang-orang yang baik hatinya. Ini dulu yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun maaf, minta ridho, mudah-mudahan ini memenuhi memenuhi persyaratan majelis kita yang besar di sini. Minta ampun maaf, ulun hanya ban serep aja menggantiakan umpat mengisiakan, bukan menggantiakan umpat turut serta berpartisipasi di majelis yang mulia ini. Dan kita doakan kekanakan ini adalah harapan agama kita, mudah-mudahan jadi orang soleh berataan ya. Tahani aja dulu, tahani menuntut ilmu, tahani 10 tahun lepas ikam 10 tahun minimal 10 tahun. Ini kada kerasaan 10 tahun tuh, insya Allah 10 tahun lepas sudah. Setelah 10 tahun terserah aja lagi hendak kemanakah, aman sudah kalau minimal menuntut ilmu 10 tahun. Kan ikam berataan ini kan butuh belum berbulu berataan. Karena 10 tahun akan datang tuh mulai berbulu, mulai sudah berpikir kawin, tapi ilmu sudah cukup lah. Orang tua dimuliakan, mama abah dimuliakan, minta didoakan juga kuitan ikam di kampung di mana di rumah. Kalau sidin jarang-jarang mengirim duit lawan ikam, jangan karena dikirimi kuitan SMS abah 2-3 bulan abahnya sibuk juga kada berduit, kan terperhatikan, kada terkirimi akhirnya anaknya mah SMS bahajar. Tolong pian di pondok gantiakan ulun jar, pian yang belajar, ulun lagi yang berusaha di sana jar. Abahnya disuruhnya belajar, ini yang berusaha, itu menyinggung kuitannya. Kekanakan juga rancap bahjar, tolong perlu duit bayar ini bayar itu. Ujar abahnya, di sini nakai di kampung sedang hujan gerimis jar, artinya kada tapi berduit tuh. Ada juga kekanakan minta kirimi orang Banjar tuh ya, abah mama dulu bertulis kalau tuh waktu pondok bari belum ada HP, tulisannya Arab Melayu. Abah tolong ulun kirimi wadai 6 paso. Wadai, tolong kirimi wadai. Inya kan tulisannya wadai itu kada dibarisinya wadi. Tolong kirimi wadi. Akhirnya dikirimi abahnya wadi 6 paso, 6 wadah kayak itu. Maksud anak tuh wadai, wadi. Jadi dilazimi menuntut ilmu, belajar bujur-bujur, siang malam belajar bujur-bujur, tapi tetap santai. Ingat Nabi, salawat kepada Nabi, dibawa gembira hati orang menuntut ilmu, kada kawa sedih, dibawa gembira ya. Kakawalan kena keluar dari sini, pilih kakawalan yang pas lawan ikam, jangan kawalan yang bersepeda, yang kesana kemari berokok, kesana kemari, kada cocok. Pian pang jar berokok, aku berokok sudah tuntung kuliah, sudah tuntung pondok, hanya berokok. Ini masih pondok berokok, kada salah jopang, cuma kurang bagus ya kan. Disenangkan hati kuitan. Tempulu muhaikam bercahaya beratana, bercahaya bujur-bujur bercahaya kekanakan ya Allah, kurang kada berdosa ya. Karena gampang aja kawin, karena tentang aja gampang kawin. Ini dulu, terima kasih Guru Zaini pian menyuruh ulun bertemu dengan bubuhan wali-wali berataan lah ya Allah. Mudah-mudahan berkat Rasulullah, berkat para ulama, berkat guru-guru kita diampuni segala dosa kita, dikabulkan segala hajat kita, dan mudah-mudahan kita dapat ilmu yang bermanfaat. Setelah dapat ilmu itu kita kawama amalkannya. Inilah yang dapat ulun sampaikan. Minta ampun maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ja'alna minal barrina bi Rasulillah wa minal barrina bi masyayikhina wa minal barrina bil walidain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqi nuri arsy sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.